Selanjutnya kita lanjut membahas tentang perkara-perkara mengenai Tuhan. Dikatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seperti sebuah keluarga. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Setelah memperoleh kuasa kerajaan lalu kembali. Maka dia memanggil para hamba di rumah untuk membagikan uang perak kepada mereka. Yang satu diberi 50 pound, yang satu diberi 5.000 uang perak. Yang satu diberi 2.000 uang perak, yang satu diberi 1.000 uang perak. Jadi, setelah dia mempercayakan uang perak itu kepada para hamba ini, keluarga itu pun pergi ke tempat yang jauh. Keluarga itu pergi jauh kemana? Pergi ke surga. Dia akan pergi ke surga, kepada Allah. Sesudah menerima kuasa kerajaan di hadapan Bapa di surga, dia kembali lagi. Setelah waktu yang lama, Tuan itu akhirnya kembali. Sesudah kembali, Tuan itu sudah menjadi raja. Pada saat itu Tuan itu menghitung rekening dengan para hamba. Yang pertama menerima 5.000. Dia juga memperoleh tambahan 5.000. Yang menerima 2.000 juga memperoleh tambahan 2.000. Yang menerima 1.000 juga memperoleh tambahan 1.000. Yang ini, yang menerima 1.000, justru tidak memperoleh keuntungan. Yang menerima 5.000 dan memperoleh 5.000 itu berkata kepada Tuan, "Engkau memberiku 5.000 uang perak. Lihat, aku memperoleh tambahan 5.000. Tuan berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau melakukannya dengan sangat baik. Engkau setia dalam perkara yang sedikit. Aku akan menugaskan engkau mengelola perkara yang lebih banyak. Mari berbagi sukacita bersamaku." Yang menerima 2.000. Dia juga memperoleh tambahan 2.000. Lalu datang berkata kepada Tuan, "Tuan, engkau memberiku 2.000 uang perak. Lihat, aku memperoleh tambahan 2.000 untuk berbagi dengan Tuan. Lalu Tuan berkata, "Baik, engkau melakukannya dengan sangat baik. Kalau begitu, berbagi sukacitaku bersamaku." Yang menerima 1.000. Dia menerima uang, tetapi tidak segera pergi berdagang. Malah mengubur uang tuannya di dalam tanah. Lalu dia berkata, "Tuan, aku selalu takut kepadamu. Engkau menuai meski tidak menabur. Maka jadi aku takut kepadamu. Aku mengubur uangmu di tanah. Lihat, uangmu ada di sini." Maka Tuan berkata, "Mengapa engkau tidak menyimpan uangku di bank? Supaya ketika aku kembali, aku dapat menerimanya kembali beserta bunganya?" Maka Tuan itu sangat marah. Lalu mengurung dia di rumah. Membuangnya ke dalam kegelapan. Maka Tuan berkata, "Ambil 1.000 uang perak ini darinya dan berikan kepada yang punya 10.000 uang perak." Lalu mereka berkata, "Tuan, dia sudah punya 10.000 uang perak. Masih mau diberi kepadanya?" Tuan berkata, "Siapa yang punya akan diberi lebih banyak lagi." sehingga dia berkelimpahan. Nah, jadi perumpamaan ini mengatakan apa? Yaitu Tuan pergi ke tempat yang jauh. Menerima kuasa kerajaan lalu kembali. Tuan di sini mungkin adalah saudara sebuah. Menyerahkan nyawa. Lalu pergi ke surga untuk menerima wewenang raja dan kembali. Maka hamba yang menerima uang perak itu, artinya Tuan akan mempercayakan uang perak kepada para hamba. Artinya orang yang memperoleh hidup kekal itu, Dipercayakan kepada beberapa saudara dan saudari. dipercayakan satu persatu. Lalu berkata, saudara-saudari, jumlahkanlah dengan baik. Sampai aku kembali, seperti ini. Namun orang-orang yang menggembalakan dengan baik itu, mulanya hanya diberinya 5.000 orang. Dia menunggu sampai mempelai pria kembali. Dia sudah mendapatkan tambahan 5.000 orang lagi. Jadi ada 10.000 orang. Lalu yang menggembalakan 2.000 orang itu. Ketika Tuan kembali, dia juga memperoleh tambahan 2,000 orang lagi. Pada saat ini, dia jadi punya 4.000. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima 1.000 orang itu? Tetapi dia tidak pergi mengembalikan dengan baik. Sebaliknya, bahkan satu orang pun tidak bertambah. Ini maksudnya adalah sebelum Tuhan datang. Kita harus berusaha sekuat tenaga memberitakan dan menyebarkan Injil, supaya kita memperoleh lebih banyak lagi anak-anak. Lalu ketika kita menantikan Tuhan kita datang, memperoleh banyak sekali anak-anak, dan banyak sekali anak-anak yang lahir karena kebahagiaan, hingga memperoleh hidup itu, maka kita diberkati. Kiranya kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.